Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengolah data menggunakan query. Tetapi sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengolah data menggunakan query, perlu beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk mengolah data menggunakan query ada beberapa fungsi yang harus kita kenali. Yang pertama adalah ada fungsi logika, di mana fungsi logika adalah ekspresi atau pernyataan logika yang membutuhkan pasti ya, operator relasi, operator logika, dan operator aritmatika. Nah, yang pertama adalah operator relasi ya. Ini ada operator relasi, ada sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini perlu kita ketahui nanti di saat kita menggunakan fungsi logika, kita pasti beberapa kali membutuhkan dan bahkan menggunakan operator relasi. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga membutuhkan operator logika, ada AND, OR, dan lain sebagainya. Di sini ada penjelasannya, mungkin nanti teman-teman bisa difahami pembahasan atau artinya fungsi dari operator logika ini apa. Kemudian ada beberapa fungsi yang memang sering kita gunakan, yaitu adalah fungsi logika, yaitu if gitu ya. Ada if yang dengan operator logika OR, kemudian ada if yang AND, dan lain sebagainya ya, atau mungkin if majemuk. Nanti kita contohkan semua. Kemudian ada fungsi string. Nah, ini fungsi-fungsi yang memang umum di Microsoft Office yang lainnya seperti Excel, kita sering menemuinya juga. Ada left, right, mid. Kemudian ada kombinasi ya, kombinasi antara fungsi logika dengan fungsi string. Ada if dengan menggunakan left, ada if dengan menggunakan right, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Setelah ini kita akan contohkan bagaimana mengolah data menggunakan query. Yang pertama, kita akan menyontohkan bagaimana mengolah data menggunakan query dengan kita membuat satu field, di mana field yang ada di sampingnya ini adalah field total, yaitu adalah perkalian antara quantity dikalikan harga. Oke. Nah, di sini kita buat query-nya menggunakan query design saja. Kita masukkan data barangnya, kita add, kebanyakan ini dihapus saja. Nah, di sini kita masukkan sama halnya seperti data barang ini ya. Jadi lengkap semua kode barang hingga harga, tetapi di bagian akhirnya kita tambahkan satu field lagi, di mana fieldnya adalah perkalian antara quantity dikalikan harga. Kita contohkan, kita masukkan satu persatu dulu. Kode barang, nama barang, satuan, quantity, harga. Nah, di sini kita tambahkan satu field lagi. Jadi di query kita bisa membuat satu field, di mana fieldnya itu adalah perkalian antara satu field dengan field yang lainnya. Di sini saya contohkan, kita ketik di sini QTY gitu ya. Kita perkaliannya antara QTY atau quantity dikalikan harga. Kita kasih simbol perkalian atau simbol aritmatika atau fungsi matematikanya, kemudian dikali harga. Ini oke, kita pindah ke sampingnya. Di sini akan keluar otomatis EXPR 1.2. Ini adalah simbol operatornya. Jadi kalian tidak usah bingung, di sini biarkan aja karena ini secara default. Kemudian ada tanda kurung, ITY, kemudian bintang, tanda kurung lagi untuk harga. Nah, kita cek hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini akan muncul IXPR-nya 1, ini adalah perkalian antara quantity dikalikan harga, totalnya seperti ini. Nah, apabila kita ingin merubah namanya IXPR-nya, kita bisa. XPR-nya ini kita rubah jadi total. Nah, kita lihat hasilnya, kita running. Oke. Nah,
Ini adalah cara bagaimana kita menambahkan field, di mana fieldnya itu adalah terbentuk dari perkalian antara field ITY dan field harga. Nah, kira-kira seperti itu contoh yang pertama. Oke, kita akan bahas yang lainnya menggunakan fungsi logika, relasi dan lain sebagainya di video berikutnya.